Makanya harus belajar sabar ya. Dia dilakukan bantuannya baik apa tidak? Tidak baik ya? Tidak baik berarti apa? Kamu mau minta maaf? Mau? Iya. Memang sama kita sih yang baik. Gimana cara minta maaf? Minta maaf ya. Makanya berarti harus sabar lagi, belajar sabar. Kalau marah, istirahat. Makasih ya, sana boleh istirahat lagi, boleh makan, boleh mainan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu rangkaian dari proses calon guru penggerak. Di sini ada judulnya yaitu budaya positif. Budaya positif sebetulnya sudah kita terapkan sih dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita sehari-hari. Adapun yang disebut dengan budaya positif yaitu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif ini tidak beda jauh dengan peraturan-peraturan sekolah, cuman lebih ke menumbuhkan kesadarannya. Di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-murid kita. Adapun tujuan pendidikannya secara umum menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu cuma menuntun yang selama ini kita pahami kan, kita yang membentuk karakter anak ya. Ternyata bukan. Selama saya mengikuti CGP ini ternyata ya banyaklah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing dari lahir. Ada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu anak sedari lahir itu sudah punya kayak semacam karakter tersendiri. Kita hanya memoles. Jadi anak itu sudah punya bawaan lahir. Jadi bukan kita yang membentuk anak, tapi kita hanya menuntun. Intinya itu adalah kata-kata menuntun kodrat anak. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang kita kurang tepat kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari kepada peserta didik kita, yaitu tentang ilusi guru itu mampu mengontrol murid. Sebetulnya guru tidak bisa mengontrol murid, tapi sebetulnya si murid itu yang harus mengontrol dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa dikontrol oleh orang lain, yang bisa hanya memberi masukan dan nanti murid itu sendiri akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi paradigma tentang anak bahwa kita yang bisa mengontrol anak itu adalah paradigma yang kurang tepat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik itu justru tidak selamanya bisa menguatkan karakter anak kalau dilakukan dengan kurang tepat. Contohnya misalkan kritik di depan orang banyak, itu kan kurang tepat ya. Kita sebagai kurang tepat. Kita sebagai orang dewasa saja kan kalau dikritik di depan orang banyak kan ada perasaan bagaimana ya. Nah, anak juga sama. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya apa? Pujian,
Reward, kelas, reward. Reward itu ternyata semakin kita terapkan ke anak, itu semakin juga akan meneroposkan hati anak. Contohnya saja, kita misalkan tumbuh dewasa dengan selalu dipuja-puja, misalkan selalu diperlakukan dengan baik, intinya dengan dibanggakan, tidak pernah dicela. Giliran kita tumbuh dewasa, misalkan masuk ke dunia kerja, di lingkungan kerja lah ya, kan pasti kita menemukan kita kan ada kesalahan, kata kekurangan, pasti kan orang lain menegur. Nah, orang yang terbiasa diberi pujian, baik itu pujian secara fisik maupun pujian secara lisan, itu akan mengoropskan hati. Jadi hati itu jadi susah untuk menerima masukan karena tidak pernah dilatih untuk diberi kritikan. Nah, itu buat pembelajaran saya juga, maksudnya kita semua ya. Ya, jadi kalau memperlakukan anak kita itu juga jangan terlalu seperti selalu diberi oh hebat ya, bisa ini, bisa itu, terlalu dipuji semuanya gitu. Sementara kalau ada kekurangan tidak pernah diakal. Jadi biar anak itu juga terbiasa ada masukan baik, ada juga untuk kritikan. Jadi tidak selamanya itu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau over lah, sewajarnya saja seperti itu. Begitu juga dengan anak didik. Selanjutnya ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kalau ini sepertinya kita juga nggak pernah ya memaksakan ke peserta didik. Lalu selanjutnya ada makna disiplin. Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri, bukan diperintah oleh orang lain. Memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu yang maksudnya adalah disiplin positif. Kalau cuma kata-kata disiplin yang kita pahami kan berarti ada peraturan, anak harus nurut. Tapi kan terpaksa. Nah, kalau disiplin positif ini kita berusaha menumbuhkan kesadaran pada diri murid. Ya. Sebelum berlanjut ke slide berikutnya, biar gak ngantuk, kita tepuk dulu. Oke, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 0. Iya, tepuk 0 berarti tidak bisa. Tepuk